Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kita nikmat dan hidayahnya, sehingga dengan nikmat-nikmat itu kita masih bisa melaksanakan perintahnya dengan baik. Selawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan dakwah yang berjudul Berbagi di Kala Pandemi, bagaikan memetik pala di atas pohon. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 2 tahun belakangan ini negara di seluruh dunia terkena musibah, yaitu musibah virus COVID-19. Dengan adanya musibah COVID-19 ini, banyak sekali yang terdampak, dari pengusaha besar sampai buruh harian. Namun di Indonesia dengan kekayaan alam yang begitu melimpah, COVID-19 ini malah dijadikan ajang mencari keuntungan untuk para oknum-oknum atau pemimpin-pemimpin yang mempunyai kuasa untuk mengatur kebijakan. Sampai-sampai dana bansos untuk warga yang terdampak COVID dikorupsi. Hal inilah ujian sesungguhnya dari Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya, menguji keimanan dari diri masing-masing. Lalu sebagai rakyat yang tidak bergantung kepada negara, kita juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperkuat tali silaturahmi sesama makhluk sosial, terlebih kepada tetangga dan juga orang yang paling membutuhkan di sekitar kita. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetangga adalah sosok yang akrab dalam kehidupan kita sehari-hari. Tak jarang tetangga kita lebih tahu keadaan kita ketimbang kerabat kita yang tinggal berjauhan. Saat kita sakit dan ditimpa musibah, tetanggalah yang pertama kali membantu kita. Tak heran jika Islam begitu menekankan kepada kita untuk berbuat baik kepada tetangga, karena dampak hubungan yang harmonis antar tetangga akan mendatangkan masalah yang begitu besar. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berbuat baik kepada tetangganya. Dan berbuat baiklah kepada tetanggamu, niscaya engkau akan menjadi seorang muslim." Semakin tinggi keimanan seseorang, maka semakin tinggi pula akhlaknya kepada siapapun, termasuk kepada para tetangga. Keluhuran akhlak seseorang bukti kesempurnaan imannya. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu, dan sebaik-baiknya sedekah adalah yang dikeluarkan dari orang yang tidak pernah membutuhkan. Barang siapa yang menjaga kehormatan dirinya, maka Allah akan menjaganya. Dan barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan memberikan kecukupan kepadanya. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan sabda Nabi Muhammad SAW, kita bisa simpulkan bahwa kita sebagai makhluk sosial, kita juga harus bisa menjadi muslim yang memiliki hati yang baik dan juga suka menolong tanpa pamrih, dan juga tanpa memandang latar belakang yang kita kasihi. Terkadang manusia ingin berbagi kepada seseorang, tetapi saat ingin berbagi, mereka mengingat sesuatu yang membuat kita atau membuat yang berbagi itu teringat kejadian yang diperbuat seseorang itu terhadap kita. Hal inilah yang menjadi masalah. Banyak orang seakan ingin berbagi dan mendapatkan pahala, malah begitu sebaliknya. Berbagi tetapi tidak mendapatkan apa-apa, karena
dendam yang masih teringat itu masih belum termaafkan. Jadi kita itu sebagai makhluk sosial dan juga orang muslim, sebagai manusia kita harus saling memaafkan walaupun kesalahan yang benar-benar membuat marah besar, karena manusia tempatnya bersalah. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu saat musibah melanda tetangga kita, sebisa mungkin kita membantunya, baik bantuan dari materi ataupun dukungan dengan moral. Menghibur dan meringankan beban penderitaan dengan nasihat. Tidak menampakkan wajah gembira tatkala dia dirundung duka. Menjenguknya ketika sakit dan mendoakan kesembuhan, untuk serta membantu pengobatan bila memang dia membutuhkan kita. Demikian yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga memberikan manfaat dan penyejuk bagi kita semua. Kiranya mohon maaf apabila dalam penyampaian memiliki banyak kekurangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.